kami hadirkan kembali dialog khusus energi sukses bisnis. Nah, tema yang kita angkat di malam hari ini adalah mengenai mengangkat potensi batu perhiasan lokal Pacitan. Seperti biasa ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm. Malam, Coach Getty. Malam, Pak Zaini. Bagaimana kabarnya, Coach? Warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 3 malam ini. Baik. Kabar baik, Bang. Nah, kita akan hadirkan juga Bu Istianah ya, Coach Getty ya, Bu pemilik Istianah. usaha batu perhiasan lokal dari kota Pacitan, Jawa Timur. Bu Istianah, selamat malam juga, Ibu. Selamat malam, Pak Zaini. Bagaimana kabarnya di sana, Bu Istianah? Pak Zaini, selamat malam. Baik ya. Nah, Coach Getty, kenapa malam ini kita menghadirkan Bu Istianah? Jadi ini luar biasa, seperti dari awal sesi program XBIS ini, saya ngangkat energi sukses pebisnis yang bisa mengangkat produk-produk lokal. Nah, hari ini agak menarik karena ini dari Pacitan, Jawa Timur. Ibu Isti ini adalah pemilik Optimisti Games Jewelry. Optimisti Games Jewelry. Batu permata, batu perhiasan, ya, yang didesain dengan tren kekinian. Nah, ini yang menarik karena Bu Isti ini udah kemana-mana nih keliling nih, bawa batu perhiasan permatanya OG Jewelry, ngetopnya OG Jewelry brandnya, pameran Jakarta, Surabaya, dia ke Jogja, dia keliling-keliling. Jadi ini sangat menginspirasi karena yang namanya batu di arah Pacitan tuh banyak banget batu tuh, Bang. Dan batu permata di Indonesia tuh banyak kolektornya. Dan ini luar biasa karena sudah banyak juga orang-orang dari luar negeri melirik batu permata dari Indonesia nih. Nanti kita dengar dari Isti. Bu Istianah mungkin bisa bercerita dulu di awal ya. Seperti apa sih usaha yang Ibu lakukan begitu, Bu, sampai bisa mengangkat batu permata dari Pacitan kemana-mana begitu? Baik, terima kasih Bapak. Izin Coach juga. Jadi pertama tahun 2014 kami memulai jualan aki awalnya, terus dengan memakai ikatnya dari pabrikan. Nah, kemudian tahun 2014 akhir itu kan sudah mulai turun tren aki. Dari situ kami berpikir gimana ya, kita kan potensi lokalnya Pacitan kan batu aki. Kalau kita harus pindah ke bisnis yang lain kan sayang banget karena kita juga sudah mulai membangun pasar. Kita coba berpikir gimana ya, apa kita segmen pasarnya kita ganti aja, kalau tadinya tuh laki-laki kita ganti ke perempuan gitu. Nah, terus alhamdulillahnya kita juga mendapatkan pelatihan dari dinas UMKM waktu itu, pelatihan membuat aksesoris batu. Nah, dari situ kami membuat aksesoris batu awalnya hanya 4 biji, 5 biji, terus saya upload di Facebook. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang kami upload di Instagram dan subscribe juga dan marketplace. Jadi alhamdulillah bisa sampai sekarang berjalan. Memang impian kami kan membawa batu Pacitan itu keliling dunia. Istimewanya apa sih, bedanya apa batu dari Pacitan ini dibandingkan dengan daerah lain, Bu Isti? Kalau batu Pacitan itu kan kebanyakan jenisnya agate, Pak. Jadi dari batu kalsedon, batu druzi, batu fosil, ada juga batu jasper. Nah, di Pacitan itu kan setahu saya, kebetulan saya punya saudara yang ahli geologi, benar sering ke Pacitan gitu. Batu Pacitan itu tua, usianya dari ribuan sampai jutaan tahun. Jadi dia sampai bening kayak kristal. Jadi kalau kita goyang gitu, dia udah kayak ada kilatan cahayanya di dalam batu gitu. Saking tuanya tuh dia sampai sebening itu. Nah, itu yang mau kita bawa batu Pacitan tuh, kecantikannya itu kita kasih desain yang kita buat sendiri dengan tema dan desain tertentu biar batu Pacitan terangkat value-nya gitu, kecantikannya. Nah, ini kan kalau pemirsa RRI ini mungkin melihat ya tayangan ya. Nah, itu sudah ada tayangan videonya seperti apa bentuk-bentuk perhiasan yang dihasilkan Bu Isti dari batu khas Pacitan ini ya. Bentuknya macam-macam ya Bu Isti ya? Banyak, Pak, macam-macam karena memang Pacitan ini kayak sekali akan batu alam. Dari batuan, setiap batu itu ada motifnya, ada warnanya sendiri. Jadi kayak nggak akan ada habisnya gitu loh untuk nge-explore batu Pacitan jadi perhiasan itu. Tinggal apalagi kalau kita custom, jadi setiap permintaan konsumen itu jadi ide baru itu kita bikin perhiasan. Nah itu Ibu membuat perhiasan dari batu Pacitan ini begitu ya. Itu apakah mulai dari desainnya, kemudian juga mencari bahan bakunya, sampai produksinya, sampai penjualannya, semuanya dilakukan sendiri begitu Bu Isti, atau ada kolaborasi dengan pihak lain?
Kalau untuk batu, kita punya mitra pengrajin batu, Pak. Oh, Karena begitu. di Jewelry sendiri kita fokus ke desain perhiasannya. Ya. Nah, kan kalau untuk mengolah batu itu kan harus punya keahlian tersendiri, memilih apa ya, motif batu, kemudian memilih batu itu ngirisnya ada caranya sendiri, molesnya ada caranya sendiri. Setiap jenis batu tuh cara molesnya sendiri. Nah, jadi kita berbagi tugas aja sama mitra pengrajin batu kami. Ya. Tentunya biar beliau yang membuat, kami fokus ke desain perhiasan. Nah, biasanya untuk desain tertentu kami memesan batu tertentu bentuknya, tapi ada juga yang batunya itu sudah jadi, kami bikinkan desainnya gitu sesuai sama keinginan konsumen. Nah, gitu. dari paparan awal Bu Isti, Coach Getty, ada dua hal yang kita dapat. Pertama, itu soal kekhasan produk. Yang kedua soal kolaborasi dengan pihak lain ya. Ya. Jadi memang pengrajin batu itu mereka cuma bisa membuat batu ya sesuai dengan pesanan gitu ya, atau batu akik tadi ya memang tradisional banget ya Bang Zaini. Makanya butuh bisnis UKM seperti Bu Isti yang mengerti bagaimana ngedesain, terus tahu bagaimana kebutuhan pasar untuk didesain dengan seni yang tersendiri, kebutuhan tersendiri, atau bahkan permintaan desain. Jadi ini membuat bahwa budaya lokal daerah atau produk kearifan lokal daerah ini bisa ditampilkan untuk menjadi daya tarik wisata, gitu ya Bang. Terus mungkin jadi mata pencaharian, jadi punya potensi ekonomi, potensi ekonominya jadi meningkat gitu ya. Karena Pacitan ini kotanya itu kalau orang ke Pacitan ya memang ke Pacitan Bang, karena di ujung. Saya udah pernah ke sana. Ya, waktu tahun 2018 saya punya kesempatan ke sana gitu ya. Karena memang orang yang ke Pacitan itu ya memang mau ke Pacitan karena nggak ada kota lain, dia di ujung di ujung ya. Deket tapi pada ada potensi besar di sana begitu besar, ya. Luar biasa. Batu permata begitu ya. Iya. Baik, kita ke Pak Udin Boyolali. Malam Pak Udin. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Udin. Ya Pak Zeni, Bapak Getty ya. Ya, dan Ibu Isti ya, Pak Udin ya. Apa bedanya batu akik yang asli dengan yang imitasi? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin. Nah, mungkin Bu Isti bisa bantu jawab ini, silakan Bu Isti. Baik, kalau sepengetahuan saya Pak, kalau batu yang asli itu dia biasanya ngikutin suhu Pak. Jadi kalau misalnya dia ketemu suhu dingin, dia ikut dingin, ketemu suhu panas, dia ikut panas. Tapi kalau yang imitasi itu dia nggak ngikutin. Jadi dia walaupun ditaruh di kulkas atau ditaruh panas, itu dia tetap nggak berubah suhunya si batu imitasi itu. Kemudian kalau misalnya batu asli itu dia kalau jatuh atau apa tidak gampang pecah gitu Pak. Misalnya imitasi kadang-kadang terbuat dari kaca itu bisa pecah begitu juga, ya. Kalau ketemu air itu kalau batu asli langsung turun gitu. Jadi sebenarnya untuk mengetahui ciri khas batu permata yang Ibu bikin itu asli atau palsu mudah ya Bu. Taruh saja di air panas atau dingin begitu ya. Iya, lebih gampang gitu sih kalau menurut saya sih untuk yang awam ya. Maksudnya karena itu pasti kalau yang palsu pasti nggak akan berubah, pasti dia kayak plastik gitu loh. Iya. Baik, ada Ibu Indra berikutnya di Cirebon. Malam Bu Indra. Selamat malam Bu. Malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang beberapa tahun yang lalu marak ya kita seneng batu-batu begitu. Ya, batu akik ya Bu ya. Iya, nah itu tapi Ibu nggak bisa tuh Bung Zaini membedakan mana asli mana tidak. Hanya ya seneng aja lihat ini bagus gitu. Nah waktu ke Pacitan itu kami tujuannya ke gua-gua yang di pinggir pantai itu. Nah lalu dapat batu yang warnanya biru cemerlang, entah apa pokoknya, tapi ya bagus aja dipakai. Nah itu selalu yang menjadi di hati kami, apalagi yang harganya mahal-mahal begitu. Itu bagaimana caranya, karena kami yang awam ini membeli ya hanya sebatas senang begitu ya Bu ya, suka begitu ya, rasanya cocok nih begitu. Nah bagaimana ini pendapat para ahli kalau demikian ini bisa membuat produknya dicintai oleh masyarakat awam begini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indra. Malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Isti bisa membuat batu yang mungkin menurut Bu Indra tadi ya, kalau dibeli bisa dengan harga yang murah, yang penting suka begitu, menjadi punya nilai tambah, bisa masuk ke pasar di mana-mana, itu bagaimana caranya?
Jadi kami fokus ke keunikan desain, Pak. Ya. Karena memang desain kami kan visi kami kan ingin membahagiakan wanita melalui perhiasan kami. Gitu. Ya. Jadi kita bikin desain yang memang mengangkat semangat, landmark, terus flora, fauna, dan juga semangat budaya tentang Indonesia juga. Jadi dari situ kan perhiasan itu jadi punya value, punya nilai filosofi, punya pesan yang disampaikan, dan juga merupakan doa juga dari kami untuk memakai. Nah, dari situ biasanya banyak pelanggan menyukai desain kami gitu. Terakhir itu ketika kami pameran di Sarinah itu ya alhamdulillah ternyata mancanegara juga banyak yang membeli, banyak yang suka juga gitu dari Eropa, dari mana gitu. Jadi ternyata bagus gitu pangsa pasarnya juga gitu ya. Ya, baik, ada Pak Samir di Lombok. Malam Pak Samir. Selamat malam. Malam. Ini. Ya, silakan Pak Samir. Malam, kalau tidak salah Bapak Jeffrey sama Bu Eti. Iya, ada Pak Getty, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jaini, narasumber, mohon izin dulu dan izinkan saya ya. Ya. Mohon izin dulu dan izinkan mengucapkan bela sungkawa dan rasa duka yang setinggi-tingginya serta sedalam-dalamnya kepada siapapun saudara-saudara kita yang di Indonesia maupun luar negeri yang ditimpa bencana. Di Sumatera Barat sekarang ini ya Pak, banyak korban ya. Baik. Ya, saya mewakili yang bisa masuk di Pro 3. Ya. Dan Bung Jaini, tadi gempa besar sekali di Lombok jam Oke. Ya, nanti coba ditindaklanjuti oleh tim kami ya. Ini 2 kali sudah. Baik Pak Samir. Iya. Ya, kemudian Bapak Jepi dan Bu Esi selaku narasumber yang ingin saya tanyakan, ini kebetulan kan batu disebutnya bahasa Bapak, kalau boleh kita nimbrung nanti lewat UKM mana, kalau bisa nanti ya Lombok kan padat sekali ini penduduknya, kalau bisa ya kita nimbrung nanti soal batu mana yang dipilih. Kalau bisa ini melalui Pro 3 nanti Bung Jaini atau siapapun melalui Pro 3. Ya, baik Pak Samir. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Samir ya. Malam Pak di Bekasi. Waalaikumsalam. Pak Adi, malam Pak Adi. Makasih, selamat malam. Silakan Pak Adi. Ini Coach Getty dan Ibu Isti. Langsung pada poinnya saja. Yang pertama, saya tadi menyimak dari awal agak kebingungan. Contoh-contoh jenis desainnya apa saja Bu perhiasannya? Apakah hanya cincin, kalung, gelang? Karena lebih ke untuk wanita, kalau nggak salah. Tapi mohon Ibu bisa gambarkan. Yang kedua adalah bahan materi yang Ibu untuk mempercantik atau desain perhiasan selain batu dari pengrajin tadi. Dari bahan apa Bu? Apakah silver ataukah ada bahan emas muda atau apa dan segala. Jadi kalau kita di batu itu ibaratnya pengikatnya gitu ya Bung Jani, kalau di pasar rawa bening begitu. Nah kemudian mengenai konsumennya Bu, saya pikir tadinya batu itu ada musimannya gitu, tapi ternyata kalau di di konsumennya Ibu kan ini rupanya apakah hanya yang hobiis kolektor saja atau ada orang yang biasa kemudian bisa suka. Terakhir adalah mohon bocorannya sedikit Bu, di spill dikit aja kisaran harganya Bu. Kisaran harga ya. Baik. Itu saja, sukses. Ya, terima kasih banyak ya Pak Nurhadi ya. Malam Pak. Mungkin ke Pak Nurhadi dulu Bu Isti, silakan Ibu. Oh iya, silakan. Ya, silakan Bu. Jadi gini Pak, kalau misalnya tadi produk kami itu macam-macamnya, ada tusuk konde, ada anting, cincin, gelang, kalung. Nah, kami juga sebenarnya memang fokusnya ke perempuan, Pak. Tetapi kadang-kadang juga kami menerima custom, Pak, untuk laki-laki, cincin ake gitu. Jadi sebenarnya si laki-laki perempuan, tapi memang lebih banyak produk kami perempuan, segala harusnya gitu. Nah, kemudian untuk yang bahan pengikatnya kami memakai tembaga, Pak. Jadi kita memakai tembaga memang ada 2 macam dan juga kuningan. Memang tembaganya ada 2 macam Pak, tembaga bakar. Yang pertama, yang kedua adalah tembaga yang berenamel, yang masih kita import ya Pak. Karena kalau tembaga enamel khusus untuk perhiasan itu mungkin masih Jepang, US gitu, terus ada lagi Jerman, terus ada juga Cina gitu. Jadi masih kita impor yang bahan tembaga gulungannya itu yang untuk perhiasan. Tapi kita bikin handmade sendiri. Nah, kalau yang tembaga bakarnya itu biasanya kita bahannya dari Jogja sih Pak, bahan bakunya, tapi kita handmade kita kerjakan di Pacitan. Kemudian untuk range harganya antara 250.000 sampai 5 juta Bapak. Oh begitu ya. Nah, biasanya tadi Pak Nurhadi menanyakan yang menjadi konsumen Ibu itu memang masyarakat biasa rata-rata atau juga kolektor paling banyak begitu? Kebanyakan malah masyarakat biasa Pak. Oh jadi, begitu ya. Iya, target market kami itu wanita ibu rumah tangga yang suka sosialita, gathering gitu, terus suka banyak acara kumpul-kumpul, terus sering mengikuti suaminya dinas gitu kan. Kemudian juga wanita karir yang profesional juga, dari mulai notaris, dosen, dokter gitu Pak. Kemudian juga pegawai-pegawai gitu wanita karir.
Nah, mungkin kalau untuk katalog produk bisa dilihat di mana ini? Mungkin ada di Instagram atau di website begitu? Iya, kalau katalog kami ada di Instagram, ada di @og.wirejewelry, Pak. Di situ ada ribuan desain yang sudah pernah kami buat. Ya. Jadi bisa dilihat di sana ya. Iya. Bisa diulangi lagi Bu, alamat Instagramnya? og.wirejewelry. og.wirejewelry ya. Iya. Oke, nanti mungkin Pak Nur Hadi bisa melihat katalognya di sana ya, Pak Nur Hadi, atau bisa di searching OG Jewelry, pasti muncul ya, Bu Isti ya. OG Jewelry nanti ada gambarnya. Ya, baik. Nah, mungkin nanti ada pendengar berikutnya, udah ada Pak Taufik di Bali nih. Pak Taufik, malam Pak Taufik. Malam. Silakan Pak Taufik. Ya, saya cuma mau tanya jenis stunnya, jenis batunya gitu, ada apa? Cuman apa ada peros, apa ada itu apa SIM, atau ada stun yang lain? Dan saya perlu minta nomor teleponnya. Ya, baik. Nanti diberikan oleh tim kami yang tadi Bapak telepon ya Pak ya, Pak Taufik ya. Dan alamat webnya. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Pak Taufik. Nah, jenis batunya, Bu Isti. Kalau batu Pacitan itu khasnya kalsedon, Pak. Kalau zaman Aki itu dibilangnya red baron itu. Jadi kalsedon itu tone warnanya antara putih, kuning, orange, red tomato. Kemudian ada juga yang warnanya coklat tapi di center merah dan juga ada warna merah juga. Yeah. Nah, kemudian ada lagi batu druzy yang spesial itu, jadi bagian atasnya batu ini ada kristalnya kalau kena cahaya. Itu yang jarang ditemukan sih, Pak. Jadi biasanya cuma ada di Pacitan aja. Yeah. Nah, Bu Isti kan biasanya di Instagram itu kan ada nomor WhatsApp atau kontak yang bisa dihubungi begitu ya? Oke, mungkin bisa disampaikan Bu, silakan Bu. Yang ada di Instagram nomornya berapa itu? 0811 ya 3038 ya 980 ya. Saya ulangi ya, 0811 3038 980 ya. Iya, betul. Betul ya. Nah, ini bisa bertanya soal produk, harga dan lain sebagainya begitu ya Bu Isti ya. Betul. Baik ya. Dan senang hati. Baik, kita break sebentar ya Coach Getty ya, dan juga Bu Isti. Nanti kita kembali setelah berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Nah, Coach, mungkin kita bahas sedikit soal segmentasi pasar ya. Kalau dilihat dari produknya Bu Isti ini kan jenisnya macam-macam, liontin, kalung, lain sebagainya. Harganya pun dari yang 250 sampai 5 juta. Ini kan tentu ada segmentasi pasar beda-beda ini. Nah, itu strateginya bagaimana harusnya itu, Coach? Nah, jadi Bu Istiana ini adalah klien saya, binaan saya di program UMKM Level Up. Ya, jadi pada saat mereka UMKM ini ikut kelas saya untuk bagaimana mereka bisa menjual produk mereka meningkat, segmen mereka tepat, kita minta mereka untuk membagi kategori produk. Dari mulai harga, dari mulai jenis, dan juga mereka membagi yang namanya segmen pasar. Karena satu produk yang mereka buat itu pasti segmennya tertentu. Tidak semua segmen mereka bisa jual. Walaupun ada segmen yang di luar dari prediksi kita mungkin akan beli. Tapi itu sedikit. Dengan mereka membagi secara terstruktur pasarnya, produknya, mengkategorikan produknya, dan membuat sebuah step sales proses yang benar, Bang, itu luar biasa tumbuh omsetnya. Karena selama ini UKM itu hanya berpikir, yang penting saya jual. Saya yang penting produksi, yang penting jual, begitu. Yang penting jual. Udah gitu dalam sebuah banner atau sebuah promo, semua produk dimasukin, dan dia tawarkan seperti menu makanan yang beragam. Itu nggak tertarget. Tapi begitu mereka menjelaskannya satu produk. Jadi kalau dilihat videonya Bu Isti ini, itu satu produk, namanya apa, gitu ya. Terus ada penjelasannya. Ada penjelasan. Itu menarik segmen-segmen tertentu untuk menghubungi. Karena selera orang tuh kan beda-beda. Makanya begitu masyarakat umum membeli, tapi masyarakat umum itu juga melihat produk itu nggak bisa sekalian. Karena kalau batu itu dibarengin jadi nggak kelihatan cantik, Bang. Tapi kalau dia satu, wah itu, ini bagus ya. Cocok buat saya untuk pergi arisan atau ketemu keluarga. Dan itu yang kita gali dan kita latih. Karena sebenarnya mereka mengerti apa yang mereka harus buat. Mereka mengerti bagaimana mereka menawarkan produk. Tapi kalau tidak tersegmen, dari proses mendapatkan prospek aja udah nggak menarik. Ini yang perlu dilatih sebenarnya untuk UKM agar produknya bisa dijual kepada segmen yang tepat. Nah, Bu Isti, kalau produk Bu Isti masuknya ke segmen pasar yang mana ini? Karena kan harganya tadi ada sampai 5 juta begitu. Kami menengah ke atas, Pak. Jadi biasanya yang punya pendapatan
keluarganya itu 10 juta ke atas, jadi biasanya seperti itu. Nah, karena ini kan produknya kebanyakan tuh pelanggan beli itu untuk event-event gitu Pak. Jadi misalnya mau kondangan bajunya apa, minta dibuat. Oh, begitu. By request ya desainnya begitu ya Bu Yesti ya? Iya, jadi kebanyakan memang custom kami Pak. Jadi hampir 80% itu produk kami custom. Jadi memang untuk biasanya misalnya nikahan mau kembaran sama besan, bajunya ini nanti saya carikan batunya sesuai sama itu, kemudian saya desainkan. Jadi kebanyakan gitu Pak, menengah ke atas. Iya, justru yang mahal sebenarnya desain itu ya Coach ya? Iya, dan Bu Isti ini juga berkolaborasi dengan para desainer. Jadi ikut fashion show Bang. Pakai brosnya Bu Isti dari OG gitu ya. Itu yang perlu para pebisnis UKM yang lokal melihat untuk kolaborasi, nggak bisa cuma jual batunya aja. Betul. Tapi ini ikut sampai fashion show gitu ya, dan pameran itu yang perlu dibangun Bang. Ya baik, ada Pak Kasiman di Melaboh. Malam Pak Kasiman. Pak Kasiman, malam Pak. Halo? Ya, silakan Pak Kasiman. Bukan Pak Kasiman. Pak, siapa Damus? Damus. Oh, Pak Damus Tarakan ya, silakan Pak Damus. Ya. Ya, yang saya ingin tanyakan, apa betulkah ada peros kuning dan apa namanya itu? Apa julukannya? Ya. Itu aja yang saya tahu. Baik, terima kasih banyak ya Pak Damus ya. Pak Kasiman di Melaboh, malam Pak. Pak Kasiman ditarakan. Pak Kasiman silakan Pak. Halo. Iya, langsung saja Pak Kasiman. Kami di Melabuh ini hari itu ada banyak batu. Iya. Nah, jenisnya seperti biosolar, bugres, nah itu kan. Ada itu, makanya saya mau tanya di sana itu apa jenis-jenis batunya. Iya. Baik, itu saja ya Pak Kasiman ya. Ya, di sini. Ya, terima kasih banyak. Nah, mungkin bisa diulangi lagi jenis-jenis batu yang ada di Pacitan. Ibu, mungkin sekalian menjawab Pak Damus juga tadi ditarakan, silakan Ibu. Iya. Kalau di Pacitan itu kebanyakan jenisnya kalsedon Pak, kalsedon, kemudian jenis akiknya apa, ada fosil juga, kemudian ada batu jasper, ada batu druzy juga Pak. Kebanyakan itu 4 macam itu. Jadi kalsedon, ada batu druzy, batu fosil, batu jasper. Ya. Jadi kalau di katalog Ibu dijelaskan batunya batu apa begitu ya Bu ya? Yang di Instagram itu. Kalau ada juga yang ada saya jelaskan Pak, tapi kalau biasanya sih kalau misalnya membeli produk kami juga berikan ada sertifikat ininya, apa materialnya gitu ya. Oh begitu. Ya, dari 4 jenis batu itu yang paling mahal jenis batu apa itu Bu? Kalau yang biasanya sih yang sampai puluhan juta itu kalsedon Pak, karena dari kualitasnya yang menentukan. Oh biasanya begitu. Kalau kita bisa nyampe zaman akhir dulu pernah ada yang hampir 1 miliar. Oh begitu ya. Mahal ya batu. Batu alam ya. Kalau sudah hobi udah nggak masuk akal harganya. Iya. Udah booming akik paling puluhan juta ya harganya. Iya. Nah, ini kan Ibu sudah mengembangkan potensi daerah Pacitan mengenai potensi batu-batu yang berharga begitu ya, Bu Isti ya. Itu dampaknya buat sekitar tempat Bu Isti itu bagaimana sebenarnya? Kan ada dampak dari masyarakat juga pasti kan yang Ibu lakukan begitu. Silakan Ibu. Iya. Kalau kami itu lebih banyak ke ini Pak, kami bersama dengan pelanggan-pelanggan kami sebagai sahabat OG, kami sering mengadakan lelang amal Pak. Jadi biasanya 100% itu penjualan untuk bisa untuk Jumat Berkah, bisa untuk juga donasi gitu. Terus ada juga kita juga dari keuntungan kami juga mengajari seperti santri-santri di pondok di pondok gitu, terus juga mengajari ibu-ibu juga perempuan-perempuan Pacitan membuat kerajinan gitu. Jadi biar industri ini tuh tidak hilang gitu, tapi terus tumbuh karena kan pariwisata di Pacitan makin lama semakin ramai. Ini bisa jadi oleh-oleh cindera mata khas Pacitan dan juga bisa menambah pendapatan keluarga juga untuk. Jadi memang intinya kolaborasi itu Coach Getty ya, bukan hanya kepada sesama bidang usaha, tapi kepada masyarakat juga sebagai bentuk kolaborasi begitu ya Coach Getty. Iya, karena kadang-kadang tuh masyarakat kita ajak berkolaborasi, mereka nanya, ini ada untungnya nggak? Mereka belum langsung mau. Makanya perlu ada orang seperti Bu Isti ini yang mau, ayo saya yang memulai. Karena kalau udah sukses banyak yang ikut Bang. Kalau belum sukses nggak ada yang mau ikut. Jadi memang ini sebuah pekerjaan yang boleh dibilang pekerjaan sosial di awal gitu ya. Banyak orang yang nggak menarik karena orang itu kalau melihat sesuatu yang bagus baru mau ikut. Kalau belum bagus belum mau ikut. Makanya ini sebuah momentum ya, Bu Isti udah kemana-mana, dia bercerita dan tampil, dan hari ini kita undang nih Bang ke RRI biar orang melihat sesuatu itu walaupun terlihatnya itu
kecil, tidak menarik. Tapi kalau dikemas, ya, kalau tadi para pendengar dari RRI Pro 3 sekarang ini bisa lihat videonya gitu ya, itu batunya tuh luar biasa bagus, gitu. Ya. Bagus, desainnya bagus, batunya cemerlang gitu ya. Ditangani dengan penanganan bikin video yang menarik gitu ya Bang. Ya. Itu jadi menambah ketertarikan orang untuk mencari. Itu awal dari orang itu akhirnya mau beli. Ya. Itu yang harus dipertahankan, dan mungkin di daerah kayak di Maulabo, saya juga di akhir bulan ini akan ke Takengon nih Bang, ke Kabupaten Bener Meriah, saya akan ke sana. Terus juga mau ke Tapanuli Selatan, ke Sipirok, ya. Tapi kopi nih dua-duanya, kopi. Nah itu mendampingi koperasi. Jadi pada saat saya keliling ke beberapa daerah ini, saya melihat ada potensi-potensi yang bagus. Tapi karena satu keterbatasan ilmu, ya, pengalaman atau metodologi usaha yang masih tradisional, ini yang harus kita bantu. Ya. Mudah-mudahan dengan RRI Pro 3 ini terus rutin menyiarkan program-program seperti ini, mereka tergerak untuk membuat usaha yang tadinya cuma dagang jadi serius, jadi bisnis besar, Bang. Itu sebenarnya semangatnya. Baik. Nah, Bu Isti, sekarang ini produk Ibu sudah tembus ke pasar mana saja? Kalau kami pernah ada permintaan itu lewat Instagram dari Jepang, kemudian dari Arab Saudi Pak, dari Malaysia, terus juga ada dari London, terus ada dari Singapura. Ya. Ini sudah go internasional begitu ya, Bu Isti ya? Amin. Bu Isti sudah pameran di mana aja Bu? Yang Ibu ikut pameran? Ya, pamerannya di mana saja Bu yang sudah ikut Bu? Pameran kita kemarin di Sarinah Pak, dengan Kementerian BUMN, kemudian nanti sama Kementerian di G20 kemarin, alhamdulillah di Bali, terus ada yang di Labuan Bajo itu waktu ASEAN. Kita lolos kurasi juga, alhamdulillah. Oh, begitu ya. Ya. Alhamdulillah nih Coach berarti banyak mengajarkan kami untuk membuat target. Ini kita lagi melaksanakan target kita yang kemarin Coach, membuat galeri dan workshop. Makanya ini dalam proses pembangunan, tinggal dicat. Oke. Ini Ibu punya galeri sendiri di Pacitan ya Bu? Iya, sudah ada Coach. Ini kan saya di ruangan workshop ini Coach. Ruangan galeri juga sudah ada. Alhamdulillah ini berkat kemarin kita bikin impian goals itu Coach, sudah tercapai nih Coach. Alhamdulillah. Di mana itu Bu alamatnya Bu, galerinya Bu? Kita galerinya ada di Auge Galeri, ada di Pacitan Pak. Jadi di situ kita di Google Maps ada Auge Galeri, pusat aksesoris batu. Oh, tinggal di searching aja di Google Map, muncul begitu ya Bu ya, Auge Galeri gitu ya. Yang pernah datang itu Ibu Gubernur Pak, Ibu Gubernur Hovifah. Oh begitu, baik. Nah mungkin sebagai penutup, tips dari Bu Isti mengenai sukses berusaha itu apa? Silakan. Yang pertama, jangan pantang menyerah. Kita harus tahu, kita harus yakin sama produk kita, sama diri kita sendiri juga. Jadi kita juga harus banyak mau belajar, karena kita tidak akan bisa berkembang dan bertahan kalau kita nggak banyak belajar dan banyak bertanya. Seperti saya saat ini, saya bisa bertemu dengan Coach Yeti karena saya mengikuti satu program dari Kementerian Kominfo, yaitu Level Up. Akhirnya saya luar biasa, omset bisa naik banyak sampai bisa bikin galeri dan workshop gitu di sini. Alhamdulillah banget. Jadi kita bisa berkembang tuh karena ada kemauan dari diri sendiri. Kita punya bendanya yang produknya yang mau kita kembangkan apa, dan kita mau belajar untuk terus mencapai impian. Utamanya harus punya impian ya Coach ya. Baik. Nah Coach Yeti, apa yang bisa kita ambil dari kisah suksesnya Bu Isti ini? Iya, jadi Bu Isti ini adalah salah satu dari ratusan UKM yang pernah saya dampingi, dan alhamdulillah mereka semua semangat. Mereka serius, fokus untuk bisa mengembangkan usahanya. Mereka baru membangun mindset bahwa yang namanya kita berusaha itu bukan berdagang, tapi kita harus punya visi. Kita harus punya mimpi. Ada yang bilang sama saya, Coach, mimpi saya ini untuk 3 tahun ke depan, dalam 3 bulan ini tercapai Coach. Alhamdulillah. Kenapa? Karena begitu kita semangat, kita serius, rezekinya yang datang Bang. Bukan rezekinya yang kita cari-cari kemana-mana nggak ada. Rezeki datang ke kita. Datang, karena identitasnya kuat dan juga misinya luar biasa. Ingin bantu sekitar, ingin meningkatkan pendapatan keluarga, yang akhirnya pendapatan lingkungan, dan akhirnya pendapatan daerah. Jadi orang-orang UKM seperti Bu Isti ini perlu didampingi sama dinas tempat gitu ya, pengusaha-pengusaha lokal yang bisa menjadi bapak angkat agar mereka tumbuh dan bisnis dalam sebuah kawasan terkolaborasi tumbuh Bang. Itu pesan dari saya akan undang lagi beberapa klien saya dari beberapa daerah yang menginspirasi di energi sukses bisnis. Selasa depan kita berjumpa lagi begitu, tentu dengan bidang usaha berbeda ya. Beda gitu ya. Baik, Bu Isti, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini, Bu.
Sukses ya Bu Isti ya usahanya kasih, ya. Bu Isti. Malam Bu Isti. Assalamualaikum Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Gati juga terima kasih banyak Coach Terima sudah kasih bersama kami Mas Eni, malam sukses hari semua. ini. Nah, nanti kita akan hadirkan kembali pada Selasa depan untuk dialog khusus energi sukses bisnis, tentu dengan bidang usaha berbeda, dengan pengusaha berbeda juga, khususnya untuk UMKM. Anda bisa mengambil hikmah dari kisah sukses mereka. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4